nggak puas tuh perjanjian Versailles atau perjanjian damai yang seolah-olah memberatkan tuh ke pihak Jerman. Dari segi hutangnya gede, terus dari segi korban jiwa, dia juga mikir tuh. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah Perang Dunia Kedua. Jadi kemarin Perang Dunia Pertama, sekarang Perang Dunia Kedua ya. Jadi masih ada kaitannya ya. Pada tahun 1918 ke 1939 berarti berapa tuh? Sekitar 20 tahunan ya, 21 tahun sampai 22 tahunan ya. Itu ada seseorang pemuda yang tidak puas dan mendirikan partai Nazi. Pemuda itu bernama Hitler ya. Itu nggak puas tuh perjanjian Versailles atau perjanjian damai yang seolah-olah memberatkan tuh ke pihak Jerman. Dari segi hutangnya gede, terus dari segi korban jiwa, dia juga mikir tuh Jerman tuh nggak pantas diginiin nih. Jerman tuh udah bisa buat pesawat, bisa buat bom ya nggak, bisa buat mobil, nggak pantas nih dilecehin kayak gini nih. Gue harus bangkit nih, gue harus musnahin yang ngelecehin nih. Dan dia juga ada dendam pribadi ya, dendam pribadi kepada orang-orang Yahudi. Dan pemimpin sekutu itu kan rata-rata orang Yahudi ya nggak, pada zamannya ya, pada zaman Hitler maksud gue ya, pemimpin Inggris, pemimpin Amerika pada saat itu ya. Terus juga dulu tuh Hitler tuh backgroundnya itu ibunya tuh jadi pembantu ya, jadi pembantu di orang Yahudi. Ya selayaknya pembantu sama majikan ya nggak, kadang-kadang sering dimarahin atau ya dilecehin kayak gitulah. Dia tuh nggak terima ya Hitler tuh ya. Di samping negaranya juga kan diserang habis-habisan nih pasca Perang Dunia Pertama ya nggak, terpuruk banget pokoknya lah bahasa gampangnya. Jadi itu nggak terima nih, dia terus mendirikan partai yang namanya itu Partai Nazi pada tahun berapa tuh, 1925-an ya kayaknya, 1925 lah kalau nggak salah ya. Nanti lu cek aja di Google tuh, 1925 tuh mendirikan Partai Nazi. Dan pada tahun 1935 dia tuh jadi ya, jadi pemimpin tertingginya tuh. Nah setelah itu dia nggak langsung menyatakan perang tuh, enggak. Dia mulai membangkitkan lagi ya militerisasi Jerman, kayak kapal-kapal U-boat diproduksi lagi tuh, yang tadinya dibatesin 100 buah ya sama pihak sekutu tuh. Itu U-boat tuh canggih banget loh, kapal selam kecil ya, cepet lagi, terus nggak terdeteksi. Pada saat itu bisa Inggris bisa bisa buat kapal selam, cuman nggak secanggih Jerman ya. Bentuknya masih aneh, masih gede, terus masih lambat. Kalau Jerman itu kan cepet, terus bentuknya tuh udah futuristis lah, udah futuristik ya, udah kayak roket kayak gitu. Pas tahun 1900-an tuh, pokoknya U-boat tuh dibatasi sama sekutu ya, harus 100. Nih kayak gini U-boat nih, kayak di sebelah kanan gue nih, kayak gitu potongnya tuh. Lu kalau lihat zaman sekarang itu biasa aja, terkesan norak lah, apa kuno gitu kan. Itu tahun 1900 ada begituan, lu pasti mangap kalau lihat kalau lihat begituan tahun 1900 ya. Cepat, terus bisa nyelam ya nggak, bisa ke atas lagi, udah kayak torpedo lah. Nah pada saat itu sekutu kan membatasi tuh setelah Perang Dunia Pertama tuh. Ya pasti kan dia alasannya kan, nanti kalau nggak dibatasin ya nggak, Jerman buat kapal selam banyak, nanti perang lagi. Bener aja kan, pas zamannya Hitler tuh, Hitler jadi pemimpin tertinggi Nazi Jerman ya nggak. Terus dia buat lagi tuh, ya kalau bahasa kitanya mah udah lu buat aja lah, buat U-boat sebanyak-banyaknya lah, nggak usah dengerin kata sekutu, nggak usah dengerin kata Inggris, nggak usah dengerin kata Amerika, lu buat aja sebanyak-banyaknya lah, urusan tanggung jawab gua, kata Hitler ya, kalau dianalogikan seperti itu. Terus juga dia memperbanyak pasukannya lah, angkatan daratnya ya. Misalkan yang tadinya dibatasi 50.000 jadi per juta-juta tuh. Pokoknya anak muda Jerman umur 20 sampai 45 harus masuk militer. Nanti gua kasih duit, gua kasih tunjangan gitu kan, gua kasih kendaraan, gua kasih fasilitas lah pokoknya, kata Hitler ya. Nah, pada tahun 1938 ya, setahun sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua nih, Hitler tuh sudah menganeksasi atau mencaplok ya beberapa daerah. Dan pihak sekutu itu mengetahui, tapi mereka nggak langsung, oh lu songong lu, Hitler nih ngajak perang nih, enggak langsung kayak gitu ya. Mereka lebih ke apa sih, defensif lah. Mungkin mereka gini, apa sih, daripada perang lagi ya nggak, makan banyak korban, apalagi kan Perang Dunia Pertama baru aja nih, baru aja selesai ya nggak, baru 20 tahunan, itu masih tergolong apa sih, pendek sama singkat gitu ya jaraknya gitu kan. Ya lu bayangin aja perang segitu gedenya. Habis itu dia tuh menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah ya, kayak apa sih itu yang samping Jerman tuh, Cekoslovakia ya.
Cekoslovakia tuh udah dicaplok tuh, kan tadinya milik Inggris tuh, dicaplok tuh. Terus beberapa daerah gitu gue nggak begitu inget ya, lupa gue. Nah setelah itu pas tahun 1939 Hitler masih kurang puas nih. Waduh, nggak pada respon nih, songong nih golongan sekutu nih. Nah setelah itu dia mencaplok Polandia ya, tapi Inggris nggak langsung merespon nih. Inggris masih lihat nih, Hitler cuma gertak doang apa beneran caplok Polandia ya nggak. Cuman pihak Polandia sudah sering mengirim surat ya kepada duta besar Inggris ya, Winston Churchill tuh. Pokoknya intinya minta bantuan lah, Jerman udah sering nyerang ya nggak, terus udah banyak orang-orang yang ditangkepin lah di perbatasan ya nggak, di perbatasan Polandia Jerman ya. Nah setelah itu pada tahun 1939 tuh Hitler udah terang-terangan menyerang dengan angkatan laut, terus angkatan darat sama angkatan udara ya. Pokoknya diserangin semua tuh Polandia tuh. Setelah itu Inggris baru tuh menyatakan perang tuh. Wah songong nih si kumis kotak nih, pengen perang sama gua nih. Dia menyatakan perang tuh Inggris sama Perancis tuh, disusul Amerika ya. Nah di Asia ya, gue melenceng dikit ya, itu baru di Eropa ya. Di Asia ada Jepang nih, Banzai, yang pernah teriak kayak gitu ya. Di Asia ada pihak Jepang yang apa ya, tidak terima lah. Dia tuh mencaplok beberapa wilayah di Cina ya. Dia tuh langsung dicap penjajah lah, atau perampok sama golongan Amerika ya. Nah baru dia pada tahun 1941 dia mengebom Pearl Harbor atau Hawaii ya. Itu adalah landasan angkatan udara terbesar Amerika ya di Asia Pasifik pada kala itu ya. Jadi Hawaii itu letaknya tuh di, pokoknya di dekat inilah, di dekat Samudra Asia Pasifik ya. Gua nggak tahu di mana, lupa ya. Pokoknya dia tuh kecil banget pulaunya, kecil kalau dari kejauhannya kecil ya. Nah Jepang tuh ke situ tuh dibombardir, pokoknya habis lah. Nah setelah itu si Amerika itu menyatakan perang kepada Jepang. Wah brengsek nih si Hirohito nih sama tentaranya nih. Kok nggak ngapa-ngapain ya nggak. Kalau dia nggak mikir, dia udah mencap si Jepang itu sebagai perampok atau penjajah lah. Dia juga nggak mikir kan, dia udah ngejajah beberapa tempat tuh, beberapa wilayah lah. Pokoknya strategi Jepang itu gimana caranya nguasain semua Asia ya. Dari Cina tuh, Cina muter ke Indonesia, terus sampai Malaysia, Filipina, semuanya lah Asia lah. Kalau Eropa itu kan di tengah-tengah ya, pinggirannya kan Asia tuh. Pokoknya dari Asia ujung timur sampai ujung barat harus dikuasain sama Jepang lah, gimana caranya pada saat itu ya. Nah dimulailah dengan pecahnya Pearl Harbor itu ya, dibombardir oleh Jepang. Amerika menyatakan perang kepada Jepang. Nah pada saat itu Hitler juga, karena Jepang sekutu Hitler ya, sekutu Jerman, Hitler pun menyatakan perang kepada Amerika. Ini menurut gue sangat-sangat apa ya, sangat salah sih Hitler ya. Soalnya gini ya, tentara Jerman itu kan gak sebanyak tentara sekutu ya, cuman di sini Hitler berani gitu ya, berani terang-terangan dia menyatakan perang lah ke Amerika ya. Karena Jepang itu kan sekutunya, dia nggak terima lah. Soalnya gini, Jerman itu kan cuman wilayahnya setengahnya Amerika lah, sedangkan dia itu kan melawan Inggris, Perancis, sama negara-negara sekutu ya. Cuman lebih detailnya nanti peristiwa-peristiwa pas Perang Dunia Kedua nanti gue bahas lagi ya di video selanjutnya ya. Nah setelah itu Hitler menyatakan perang kepada Amerika. Amerika juga makin kesel nih. Wah songong si kumis kotak nih ya. Gue perang ke Jepang kok dia ikut campur ya nggak. Sedangkan negara-negara teman gue, kalau dianalogikan ya, Amerika ngomong, sedangkan negara-negara sekutu gue lagi diserang juga nih, kayak Perancis, Belanda, sama Inggris di sana di Eropa Barat ya. Nah pada tahun 1941 Hitler pun masih kurang puas nih. Wah di ujung sana ada negara Rusia nih, atau Uni Soviet ya pada saat itu ya. Uni Soviet mau gue jajah lagi aja lah. Nah dia apa sih mengadakan operasi Barbarossa ya pada tahun 1941. Operasi Barbarossa ini intinya ingin mengepung Rusia ya dari sudut timur ya, dari depan lah kayak gitu kan. Jadi tentara Jerman itu ada 3 front ya, 2 front maksud gue ya, front buat ngancurin Rusia atau Uni Soviet lah pada kala itu ya. Terus untuk menghancurkan Inggris sama Perancis ya, sama sekutunya di situ tuh. Di timur dia ngelawan Rusia atau Uni Soviet, di barat dia ngelawan Inggris, Perancis sama sekutunya tuh. Jadi tentaranya dibagi 2 tuh, nggak bisa fokus. Nah itu blundernya tuh, atau kesalahannya ya, yang nanti menyebabkan dia kalah. Mungkin nanti di next video gue akan bahas ya satu persatu detailnya lah, peristiwa apa aja yang ada gitu di Perang Dunia Kedua ya. Makasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari mulai pertama sampai akhir. Buat yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya.